Mahoni, Masyarakat Hutan dan Arsip Negeri. Kita berbicara tentang update terkini, perkembangan isu apa yang penting di Provinsi Riau ini. Di samping isu soal environment ya, soal lingkungan hidup, kita juga penting untuk mengupdate seperti apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap upaya penanggulangan COVID-19. Ada berbagai macam kebijakan di situ, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan kebijakan-kebijakan new normal ya, gaya hidup baru di tengah pandemi. Dan saya pikir banyak sekali perkembangan yang harus kita tanyakan kepada pemerintah, lebih spesifiknya nanti kepada Satgas, Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Riau. Nah, sahabat Green, sebelum kita menyapa narasumber kita, ada dua orang hari ini. Saya ingin menyapa Anda dulu, para sahabat Green, dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan live siaran kami, baik di live streaming di www.greenradioline.id. Di website kita Anda bisa mendengarkan talkshow kita di situ. Dan juga terima kasih bagi yang sedang mengakses YouTube streaming kita di www.greenradioline.id. Terima kasih sudah bergabung di dua laman streaming kita. Oke, baik sahabat Green, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita. Langsung aja kita sapa satu persatu. Yang pertama ini udah lama nggak jumpa juga, ada Bung Taufik dari peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Riau, nanti akan berbagi terkait dengan update kebijakan realisasi anggaran COVID-19 sudah sejauh apa. Assalamualaikum Bung Taufik. Waalaikumsalam Bang Jali, apa kabar Bang Jali? Sehat? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih waktunya Fik. Alhamdulillah, ya siap. Oke, dan juga sudah bergabung, kita juga sudah lama tidak mengundang Dr. Indra Yopi, beliau adalah juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID-19 Provinsi Riau. Kita sapa. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Pak Zali. Terima kasih atas waktunya Dr. Yopi. Ya. Oke, baik. Untuk pertama saya ingin ke pemerintah dulu, diwakili oleh Satgas Covid, nanti baru ke Fitra. Dok, mungkin yang menjadi penting saat ini adalah terkait dengan kebijakan vaksinasi dan beberapa informasi. Saya pikir masyarakat juga sudah update perkembangannya, tapi kita ingin langsung dengar dari juru bicara gugus tugas seperti apa progres dari kebijakan vaksinasi COVID-19 sampai dengan saat sekarang ini. Dok, silakan. Terima kasih Pak Zali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua. Terima kasih, saya sudah diundang sore ini, udah lama juga sih nggak ke Green Radio. Jadi terima kasih sekali lagi. Terkait pertanyaannya Pak Zali tadi mengenai kondisi COVID-19 di Provinsi Riau, secara umum sebenarnya dari bulan Desember kemudian Januari itu kondisi perkembangan peningkatan kasus secara umum relatif stabil. Relatif stabil itu artinya bukan berarti tidak ada kasus, tetapi kasus yang terjadi di Provinsi Riau itu dibarengin dengan kondisi pasien yang sembuh yang hampir sama jumlahnya. Jadi misalnya jumlah pasien positifnya 100, jumlah yang sembuhnya pun juga 100. Sehingga hal ini mencerminkan kondisi yang stabil, sehingga R0 reproduction number pasien COVID di Provinsi Riau itu di bawah 1, berbeda dengan kondisi di luar di Pulau Jawa saat ini. Gitu. Nah, terkait masalah vaksin yang tadi ditanyakan, vaksin adalah salah satu strategi, bukan berarti vaksin adalah jawaban masalah COVID-19. Ini perlu kita garis bawahi. Karena kadang-kadang di luar tersebut kita melihat euforia vaksin ini kadang-kadang juga salah kaprah. Vaksinasi bukan berarti protokol kesehatan itu dihilangkan dan COVID-19 selesai, bukan seperti itu. Vaksin merupakan salah satu strategi supaya COVID-19 itu bisa terkendali. Sehingga kalau terjadi terkendalinya COVID-19 di Provinsi Riau ataupun di Indonesia, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan vaksin tadi, karena di sini juga ada teman dari Fitra Anggaran, vaksin itu sendiri secara kemarin pemerintah sudah menyampaikan vaksin itu gratis, disediakan oleh pemerintah lewat anggaran APBN. Itu disediakan secara gratis untuk seluruh masyarakat di Indonesia, tetapi tentu bertahap, karena memang vaksin itu pun datangnya bertahap, sehingga pemerintah sudah menyatakan skala prioritas, ada 6 skala prioritas utama yang dijalankan sampai 12 sampai 15 bulan ke depan. Seperti itu.
Ya, itu untuk Riau sendiri berapa banyak target setiap proses yang akan divaksinasi dari 6 kategori tadi, Dok? Jadi target vaksinasi Mm-mm. itu secara general itu 70% Mm-mm. masyarakat Indonesia harus divaksinasi supaya terjadinya kekebalan komunitas, Ya, herd immunity istilahnya, ya. kekebalan seluruh masyarakat sehingga COVID itu sendiri nanti tidak membahayakan lagi untuk masyarakat. Mm-mm. Harus tercapai 70% vaksinasi. Mm. Artinya kalau masyarakat Provinsi Riau jumlah penduduknya 6,7 juta, Ya, yang harus tercapai jumlah vaksin itu lebih dari 4 juta 4 juta sekian ya. populasi Oke. harus dilakukan vaksinasi. Nah, Mm-mm. kalau untuk masyarakat Indonesia kita bisa hitung sendiri kalau misalnya jumlah penduduk kita 270 juta, Mm-mm. hitung saja 70%-nya harus berapa. Ya, ya. Nah, 70% itu vaksinasinya bertahap lewat 6 prioritas tadi. Yang Mm-mm. pertama tenaga kesehatan. Ya, Sesudah tenaga kesehatan nanti aparat keamanan, oke. TNI Polri, Ya, kemudian petugas-petugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat, mm-mm. imigrasi, Ya, bea garda terdepan cukai. lah ya, Nah, Dok. kemudian Ya. prioritas yang ketiga orang-orang dengan komorbid dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Sampai akhirnya di prioritas ke-6 itu nanti seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 15 sampai Hmm. 65 tahun seluruh. Itu secara medis prosesnya beberapa kali, Dok, vaksinasi itu. Vaksinasi itu dilakukan sampai 2 kali. 2 Jadi kali ya. vaksin pertama misalnya kayak saya vaksin itu tanggal 14 Oke. Januari. Vaksin yang keduanya itu tanggal 28 Januari. Jadi 2 kali vaksin sehingga nanti kekebalannya itu nanti bisa tercapai 14 sampai 28 hari sesudah vaksin kedua. Jadi Oke. harapannya saya misalnya divaksin tanggal 28 Januari, vaksin yang kedua. Harapannya nanti di tanggal 20 Februari, Ya. kalau seandainya saya periksa antibodi saya terhadap COVID itu sudah meningkat dengan maksimal dan harapannya bisa bertahan. Oke. Harapannya, teorinya bertahan 6 bulan sampai setahun. Mm-mm. Teori ya. Oke. Karena kita kan vaksinnya juga baru disuntikan, kita belum tahu apakah dia bisa bertahan setahun lebih atau 2 tahun atau 3 tahun, kita nggak tahu. Oke, baik, oke. Sementara sampai di situ, Dok, saya ingin geser ke Bung Taufik. Nah, mungkin kita lompat sedikit dari dimensi yang berbeda tentunya. Saya yakin Fitra punya catatan terkait dengan realisasi belanja sebagai satu kebijakan pemerintah dari sisi anggaran berkaitan juga dengan pemulihan ekonomi. Nah, Bung Taufik mungkin bisa mengekspos kepada kita seperti apa persentase capaiannya dan apa yang kemudian menjadi catatan dalam realisasi anggaran belanja COVID-19 khusus Provinsi Riau ini. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Bang Jali. Ya. Kemarin kita Fitra Riau sudah melakukan kajian terkait dengan potret perkembangan anggaran COVID di Provinsi Riau. Nah, dari hasil tersebut kita menilai bahwasannya untuk belanja COVID itu memang sudah dimandatkan dalam regulasi bahwasanya diarahkan untuk pemulihan ekonomi, belanja kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Nah, dari hal tersebut kita menemukan bahwasanya untuk kondisi keuangan kita itu mengalami beberapa perubahan dalam APBD 2020. Dan itu terjadi bukan di Provinsi Riau saja, hampir seluruh daerah di Indonesia juga mengalami kondisi keuangan. Nah, perubahan kondisi keuangan. Nah, tetapi dari hal tersebut kita melihat dari potret kondisi keuangan itu, kita menilai pemerintah Provinsi Riau itu lebih cenderung untuk penanganan COVID-nya lebih kepada memprioritaskan kepada jaring pengaman sosial. Ya kan, daripada untuk pemulihan kesehatan, belanja kesehatan. Karena kalau kita lihat dari potret belanja untuk anggaran COVID itu lebih kepada untuk penanganan dampak ekonomi sosial. Nah, daripada belanja bidang kesehatan. Faktanya adalah tadi apa yang disebutkan oleh Dr. Yo dari Satgas COVID bahwasanya benar, bahwasanya kalau kita lihat dari persentase pertumbuhan COVID itu
memang posisinya stabil. Tetapi kalau kita lihat dari tren belanjanya, ya pemerintah provinsi Riau itu lebih terfokus ke belanja penanganan ekonomi daripada belanja kesehatan. Dan untuk arah belanja untuk 2021 seperti itu juga. Untuk 2021 itu Pemprov tahun itu ini ya. untuk menganggarkan itu fokus kepada untuk penanganan vaksin ya, pemberian vaksin dan pengadaan vaksin itu senilai 5,5 miliar. Dan kalau kita lihat dalam realitas belanjanya juga, bahwasanya ini hampir semua terkait dengan persoalan informasi anggaran itu juga menjadi permasalahan, juga menjadi catatan kita, itu juga tidak tersedia bagaimana rincian-rincian informasi tersebut untuk apa saja digunakan. Dan ini menjadi catatan juga untuk Pemprov, karena dari koalisi masyarakat sipil baik itu di nasional maupun di provinsi, di daerah, itu meminta kepada pemerintah itu untuk menyediakan platform terkait dengan dashboard terkait dengan keterbukaan informasi anggaran COVID. Ini sampai saat ini juga belum ada realitasnya, faktanya ditemukan bahwa saya itu belum, kemauan dari Pemprov juga belum. Nah, itu menjadi catatan kita. Kalau kita lihat dari tren anggaran belanja COVID juga, bahwasanya ada berapa catatan kita misalnya terkait dengan realisasi anggaran COVID. Kemarin itu dianggarkan 433 miliar. Tetapi yang terrealisasi dari potret anggaran COVID 433 miliar itu hanya terrealisasi senilai 392. Artinya hanya terrealisasi 88%. Dan bersisa sekitar 50 miliar. Dan 50 miliar itu sebagian itu terkait dengan belum terkait dengan persoalan pemberian bantuan-bantuan yang belum selesai. Karena programnya pemerintah daerah itu dalam pemberian bantuan sosial, jaminan pengaman sosial itu khusus untuk pemberian BAMQ keuangan, baik itu ke kabupaten kota dan ke kelurahan. Itu belum selesai sampai saat ini. Itu makanya pemerintah Provinsi Riau bersisa anggaran sekitar 50 miliar. Dan 50 miliar ini itu dikembalikan lagi untuk diprioritaskan kembali untuk penanganan COVID di anggaran 2021 ya. Dan ini jadi sebuah catatan kita juga, bahwasanya terkait dengan dulunya di tahun 2020 juga menjadi masalah juga, misalnya terkait dengan akuntabilitas kebijakan anggaran yang tidak tidak baik, misalnya dari sisi transparansi. Kedua, serapan anggaran juga rendah, karena dalam Permen SKB Menteri itu juga mengatakan bahwasanya pemerintah daerah itu harus merasionalisasikan belanja barang dan jasa sebanyak 35% dari belanja barang dan jasa dan belanja modal. Tapi faktanya banyak juga daerah baik di Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota itu tidak sampai 35% untuk mengalokasikan belanja anggaran tersebut. Nah, ke depan itu mungkin bisa diprioritaskan untuk terkait dengan fakta-faktanya, terkait dengan transparansi, itu dibuat dashboardnya. Kedua, terkait dengan persoalan anggaran penanganan COVID, itu coba yang untuk arah kebijakan 2021 kita juga nggak dapat gambarannya ini, Dok. Contohnya misalnya mungkin dokter berbicara soal bagaimana penanganan COVID-nya ya. Tapi kalau kita lihat dari penanganan COVID itu kan tidak lari dari kebijakan alokasi anggarannya. Karena kalau kita lihat dari tren kebijakan alokasi anggaran juga nggak berdampak dalam penanganan kasus kesehatan, karena anggarannya juga masih kurang, misalnya terkait dengan insentif dokter, pemberian insentif dokter, baru terkait dengan belanja-belanja yang lainnya itu juga menjadi catatan kita. Itu Bang Jali. Baik, cukup komprehensif tadi. Nah, kita ingin coba sedikit tanya terkait dengan, ya mungkin Dr. Yopi bisa menjawab sesuai dengan konteks atau kapasitasnya ya. Mungkin di tahun 2021 ini, Dok, mungkin apakah ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya baru begitu, yang kemudian bisa kita lihat baik itu secara medis ataupun secara kebijakan ataupun keuangan, mungkin dalam kapasitas juru bicara COVID pastinya. Mungkin boleh di-share, Dok, silakan. Ya,
Kalau kebijakan tahun 2021 sebenarnya yang utama memang vaksinasi ya. Oke, ya. Cuman terkait tadi ada ngomong masalah insentif ya. Kan dalam 3-4 hari terakhir beredar isu pemotongan insentif oleh Kementerian Keuangan. 50% totalnya. Jadi misalnya insentif perawat itu 5 atau 6 juta dipotong jadi setengahnya. Insentif tenaga kesehatan lainnya itu juga dipotong setengahnya. Tapi yang setahu saya kemarin malam itu katanya direvisi tidak jadi pemotongan insentif karena memang agak lucu kok kenapa insentifnya yang dipotong, kenapa enggak penghematan anggarannya di tempat yang lain, padahal yang bekerja langsung yang si petugas kesehatan gitu loh. Yang kalau mau dipotong yang nggak kerja aja yang dipotong, jangan yang kerja yang dipotong gitu loh. Nah yang kedua yang juga jadi masalah sekarang mungkin juga si Taufik ya mungkin bisa saya sebenarnya bukan orang pemerintah. Jadi saya bebas aja ngomong karena saya bukan orang pemerintah. Silakan, mungkin Pak Taufik juga harus menelusuri kenapa pembayaran pasien COVID yang dirawat di rumah sakit itu kok klaimnya lama banget dan banyak banget dispute-nya oleh BPJS. Jadi gini, klaim COVID-19 yang dirawat di rumah sakit itu dibayar langsung oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi yang memverifikasi data-data pasien itu layak atau tidak layak dibayarkan itu oleh BPJS. Karena mereka lah yang memang sudah terbiasa jadi verifikator. Nah, cuman memang ada keanehan-keanehan dalam verifikasi oleh BPJS sehingga tidak terjadi kesinambungan antara aturan di revisi 5 Kementerian Kesehatan dengan aturan-aturan yang berlaku di BPJS, kemudian tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan rumah sakit. Karena kalau kita ngomong kesehatan dan penanganan pasien COVID, itu kita nggak bisa kaku. Karena pasien COVID ini memang betul-betul tidak seperti penyakit yang sekarang misalnya kayak penyakit asma atau penyakit TBC gitu, jelas gitu ya. Ini penyakit ini memang penyakit yang baru dan kita semua itu belajar terus-menerus dan ilmunya berkembang terus-menerus, pengobatannya pun berkembang terus-menerus. Jadi ini mungkin dari teman-teman yang NGO yang melihat pemakaian anggaran ini juga bisa dilihat bagaimana serapan anggaran. Kenapa? Karena serapan anggaran ini juga penting. Karena serapan anggarannya tidak berjalan maksimal, tentu ekonomi kita nggak bisa jalan gitu loh. Banyak di bank aja duitnya, itu nggak bisa jalan ekonominya gitu. Itu saja. Baik, mungkin terima kasih Dok. Benar, Bung Taufik silakan. Disampaikan oleh Dr. Yopi bahwasanya kalau kita lihat dari catatan potret belanja anggaran COVID 2020 itu memang dari anggaran prioritas kan beberapa kali mengalami pergeseran. Nah, ini menjadi sebuah catatan ke depan karena kita nggak bisa melihat bagaimana sih strategi pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan COVID di 2021. Kalau kita lihat 2020 itu banyak menjadi sebuah permasalahan. Contoh misalnya kalau kita lihat dari bicara realisasi itu meninggalkan 50,935 miliar. Nah, tapi dari penanganan dari realisasi tersebut dari yang bersisa itu dari jaring pengaman sosial. Nah, bagaimana prioritas Pemprov untuk dalam penanganan kesehatan di bidang penanggulangan krisis wabah COVID ini? Nah, ini menjadi sebuah catatan kita tadi apa yang dibilang oleh Dr. Yofi bahwasanya insentif juga mengalami pemotongan segala macam, padahal di dalam struktur belanjanya itu sudah ada poin-poinnya bahwasanya ini untuk pembayaran insentif, ini untuk belanja untuk menanggulangi krisis wabah. Tapi sampai saat ini juga kita belum mendapatkan bagaimana implementasi belanja tersebut itu keterbukaannya itu belum dapat transparansinya. Ya, itu yang menjadi sebuah catatan kita. Jadi kalau kita berbicara soal bagaimana strategi Pemprov dalam tahun 2021 dalam penanganan COVID, kita kembali lagi bagaimana komitmen Pemprov dalam membuka informasi-informasi terkait dengan anggaran-anggaran COVID di publik. Kemarin kita
melakukan tracking media misalnya berbasis website juga menemukan bahwasanya hampir semua daerah itu tidak mempublikasikan informasi berkaitan dengan anggaran. Nah, ini menjadi sebuah catatan kita bahwa kalau kita ingin maju dalam penanganan COVID, ingin publik ini bisa sama-sama tahu bagaimana keadaan dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman medis, itu ya harus dibuka secara umum, bukan dibuka terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan sebaran jumlah kasusnya saja, tetapi hal yang paling penting dan paling urgent itu adalah terkait dengan informasi-informasi kebijakannya, misalnya salah satu anggarannya, kedua realisasi anggarannya, pengadaan barang dan dasarnya untuk apa saja, pembayaran insentif berapa jumlah dokter yang dibayar insentifnya, berapa nominalnya, sehingga kita sama-sama tahu bahwasanya keterlibatan publik dalam mengawasi dan memonitoring pelaksanaan kebijakan penanganan COVID ini sama-sama sama-sama berpartisipasi untuk mencegah wabah COVID. Itu yang harus dianulir oleh teman-teman pemerintah. Tapi saya juga ingin tahu sampai dengan saat ini Bung Taufik, sampai dengan saat ini Fitra memang jarang dilibatkan dalam komunikasi kebijakan anggaran terkait dengan belanja-belanja prioritas, pagu di APBD 2021. Jarang komunikasi, itu seperti apa? Ya, dalam tata pemerintahan itu kan CSO itu kan sebagai mitra pembangunan, tapi tidak secara spesifik terlibat dalam proses perancangan kebijakan anggaran. Itu harus dipahami juga, Bang Jali, bahwasanya Fitra dalam hal ini berkontribusi dalam memberikan gagasan saja kan. Misalnya hal-hal yang dibutuhkan oleh publik itu sebenarnya ini, hal-hal yang tidak dibutuhkan publik itu ini misalnya. Tetapi kalau kita lihat yang hari ini yang menjadi nyinyiran masyarakat sipil itu terkait dengan komitmen transparansinya, karena kita nggak mau terulang di tahun 2021 terkait dengan permasalahan-permasalahan, misalnya ada beberapa catatan kita, misalnya soal keterbukaan itu yang berdampak pada pemerintah yang sewena-wena. Contohnya yang terjadi di Kota Pekanbaru itu ada somasi kepada pemerintah kota. Yang kedua ada warga RT RW yang menolak bantuan wali kota. Kita tidak ingin itu. Kenapa? Karena proses keterbukaan itu tidak ada, komitmen keterbukaan itu tidak ada oleh pemerintah. Ini yang kita gesa dari masyarakat sipil itu, tolonglah buka, sediakan dashboardnya, karena biaya pengadaan website dashboard itu sudah ada. Contoh kalau kita lihat Riau COVID, Riau Go ID itu ada semua situ, Bang, terkait dengan kasus, hanya kasus COVID saja, terkait dengan persebaran kasus COVID saja. Tapi yang terkait dengan rincian informasi kebijakan pelaksanaan anggaran itu tidak ada. Itu yang sangat disayangkan. Ya, keinginan kita itu ya satu, bahwasanya dashboard yang saat ini dimiliki oleh pemerintah itu tuh dirombak lagi, dibuatlah platformnya terkait dengan spesifik ya terkait dengan COVID nih ya. Itu yang kita inginkan. Kalau memang itu pemerintah Riau itu sudah terbuka terkait dengan itu bisa menjadi sebuah catatan kita juga, bahwasanya ini contoh Riau itu sudah dibuka. Daerah-daerah lain di Indonesia ayo ikutin Riau gitu kan. Itu yang kita inginkan. Tapi faktanya berbeda dari fakta hasil tracking kita di 2020 di Desember. Itu catatannya, Bang Jali. Baik. Terima kasih Bung Taufik. Mungkin ini segmen terakhir. Mungkin Dr. Indrayopi, mungkin closing statement dari Anda mungkin terkait dengan apa yang memang kita harus waspadai ke depan secara medis pastinya ya. Tadi secara kebijakan anggaran, soal transparansi dan akuntabilitas, saya pikir itu sudah clear poinnya, bagus sekali bagaimana kebijakan-kebijakan penganggaran, realisasi, serapan dan segala macam itu memang jadi PR penting bagi pemerintah, walaupun kita sama-sama belajar dalam kondisi yang serba adaptasi ini. Tapi pemerintah memang keterbukaan dan akuntabilitas harus jadi harga mati dalam sisi kebijakan. Tapi pesan untuk hal-hal medis ke depan terkait dengan pandemi ini seperti apa, Dok? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kebijakan Provinsi Riau terkait penanganan COVID sebenarnya udah on the track. Dari awal itu sudah on the track. Kita sudah berbuat yang berbeda dibandingkan beberapa provinsi yang lain. Contohnya begini, misalnya sekarang di Jawa itu bingung bagaimana
membawa rumah sakit swasta itu juga ikut menangani COVID. Kita dari awal sudah memastikan seluruh rumah sakit di Provinsi Riau wajib menangani COVID-19 sehingga tidak ada tempat penuh atau keterbatasan ruang isolasi. Insya Allah itu semoga nggak akan terjadi di Provinsi Riau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi PR besar terutama juga kepada media, menyampaikan informasi mengenai vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah itu adalah vaksinasi yang efektif, aman, dan halal. Karena hoaks yang beredar itu memang beredar luas luar biasa. Sehingga nanti jangan sampai nanti kita sudah punya vaksin malahan nggak mau divaksin. Kalau nggak mau divaksin, tentu risiko terpapar COVID-nya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang divaksin. 63% kemungkinannya kena COVID kalau orang itu nggak divaksin dibandingkan orang yang divaksin. Sehingga ini closing statement saya ini berkaitan dengan vaksin, dan jangan lupa walaupun vaksin sudah ada, apapun nama vaksinnya, mau Sinovac, Pfizer, Moderna, atau AstraZeneca, yang paling penting adalah tetap menjalankan protokol kesehatan sampai kapan, yaitu sampai jumlah pasien COVID itu dinyatakan 0 seperti di Selandia Baru ataupun di Australia ataupun di Taiwan. Boleh, silakan lepas masker. Tapi selama masih ada kasus 1 aja kasus positif, itu belum ada dicabut aturan protokol kesehatan. Terima kasih, itu saja Bang Zali. Makasih, saya langsung leave. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yopi, dan sebelumnya juga Bung Taufik dari Fitra Riau juga sudah menyampaikan poinnya. Terima kasih juga sahabat Green yang sudah mendengarkan kita di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Arsip Negeri. Kita tadi berbicara terkait dengan seperti apa kebijakan penganggaran terkait dengan COVID-19 ini, karena menjadi penting sekali realisasinya ya dari kebijakan COVID-19, dan juga tadi dari sisi medis juga sudah disampaikan oleh Dr. Indra Yopi. Dan juga terima kasih bagi Anda sahabat Green yang sudah mendengarkan kita di streaming di website kita di www.greenradioline.id, dan juga di aplikasi YouTube kita streaming di www.greenradio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya di New Mahoni. Saya Rafzam Zali pamit. Terima kasih. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.